Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading. Ya kan? Oke. Ini general reading ya, pembacaan energi, pembacaan kartu. Energi general, energi banyak orang, bisa cocok bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau disebut vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja, kali ini temanya tentang yang sudah dekat waktunya akan terjawab, akan terungkap ya untuk kamu, tentang kebenaran, tentang yang sebenar-benarnya gitu ya. Oke. Kita lihat. Oke. Tada. Jadi, kamu akan melihat ya, sebenarnya ada seseorang atau beberapa orang kaget atau terkejut merasakan perubahanmu gitu. Apalagi buat kalian yang sekarang udah lebih spiritual gitu. Kalau kamu sudah lebih membatasi diri, kamu sudah lebih mengendalikan diri, ya ada yang kaget, ada yang terkejut lihat kamu kayak gitu. Ngertilah, masa enggak ya? Kayak gitu. Terus ada jawaban ini ya. Ada jawaban tentang ternyata ada orang yang sering memikirkan kamu. Ada orang yang sering kepikiran kamu gitu ya. Entah kenapa ini. Mungkin sebenarnya dia ini pengen bicara ya. Karena ini ada energi dia kayak energi mau komunikasi atau mau bicara dari hati ke hati gitu. Tapi kayaknya belum tersampaikan atau belum kesampaian gitu. Jadi ya kepikiran lah, overthinking gitu sama kamu. Cuma aku ngelihat ini ada juga kepikiran atau memikirkan kamu ya. Ya karena kamu udah beda, kamu sudah berubah. Kamu lebih fokus lah sama dirimu. Kamu nggak terlalu fokus lagi sama dia. Oke. Terus ada jawaban atau akan terjawab ya. Sebenarnya ini rezekimu akan meningkat ya. Amin, 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 ya kan? Ya aku ngerasa ada ya di antara kita dalam waktu dekat ada jawaban nih. Akan ada jawaban ya. Keuangan kamu akan naik atau meningkat ya. Terus ada akan terjawab ya bahwasanya seseorang merasa masih punya urusan sama kamu ya. Ini entah siapa aja nih. Jadi ada yang ngerasa iya gitu, saya masih harus lakukan sesuatu sama kamu, saya masih ada tanggung jawab sama kamu atau apa ya. Ya saya harus bertanggung jawab atas kesalahan saya harus bertanggung jawab atas perbuatan buruk saya atau apa ya. Masih ada sisa rasa, jadi ya masih harus bicara, bisa juga ya. Ya kita belum selesai gitu. Kita, iya dong. Ya masih ada susah lepas ya sama kamu. Tada. Ini dikatakan oke. Gemes ya. Kita lihat. Wah.
Oke, ini dibilang, apabila kamu sering menemukan sinkronisitas antara kamu dan dia, itu artinya kalian berada di garis hidup yang sama dan koneksi yang sama. Ya, ini jawaban buat kamu guys. Penting loh. Jadi Kak, apabila ya kamu sering menemukan sinkronisitas, kalau kamu sering menemukan, melihat, mendengar, ada saja tanda-tanda tentang dia, tentang kamu, itu ada hubungannya, ada sinkronnya, ada sinkronisitasnya. Ya udah, berarti kalian ini ada di garis hidup yang sama, kalian ada di koneksi yang sama. Ya itu artinya apa? Ya mungkin kalian mirroring, kalian cerminan, kalian kenal, kalian dipertemukan ya. Ya sebagai cerminan juga bisa, sebagai untuk saling bercermin satu sama lain, untuk saling bangkit secara spiritual, untuk saling memperbaiki diri, ya bisa seperti itu. Yang jelas, pernah nggak kamu itu kayak lihatlah, dengarlah, entah di mana ada tanda-tanda, itu semua sinkronnya ke dia. Atau bisa juga ada kesamaan, ada kemiripan antara kamu sama dia, aku sama dia ya, sama-sama elemen baperan gitu, misalnya. Atau apa ya? Aku sama dia misalnya sama-sama ini ya, sama-sama pasif, sama-sama misterius misalnya. Ya, kalau ada kemiripan, kesamaan gitu, ya mungkin kalian ada ini di garis hidup yang sama. Ada juga memang di koneksi yang sama gitu ya. Ya aku ngerasain aja sih, kayak intinya koneksi kamu, ikatan batin kamu sama dia itu nggak kebetulan, kayak sudah digariskan ya, sudah digariskan oleh Tuhan gitu ya. Terutama ada hikmahnya ya, ada pembelajarannya, supaya saling perbaiki diri aja gitu, atau supaya bangkit secara spiritual itu ya. Oke, terus kejelasan hidup akan kamu dapatkan jika kamu juga jadi orang yang jelas dan jalani hidup dengan jelas ya. Begitu. Jadi kejelasan hidup itu bisa kamu dapat kalau kamu mau jadi orang yang jelas. Kalau kamu jalani hidup juga jelas gitu. Misalnya apa? Ya kamu temukan dong siapa dirimu sebenarnya. Tujuan hidupmu apa? Mau kamu apa ke depannya? Terus visi misimu ke depannya gimana gitu. Jadi kayak ya sebenarnya kita harus ada kesadaran kayak gitu ya. Kalau mau ada kejelasan hidup, ya udah kita jadi orang yang jelas. Orang yang jelas itu kayak tegas gitu Kak ya. Misalnya aku mau hidup positif, ya berarti bergaullah dengan orang-orang yang positif. Yang negatif itu dilepas dong, yang toksik itu dilepas gitu, supaya hidup kita jelas dengan orang-orang yang positif. Terus jalani hidup juga harus jelas. Kalau mau bertahan, bertahan, melepas, ya. Kamu harus tegas supaya jelas saja hidup kita, ya kan? Tuh, ngerti lah ya. Terus jadilah versimu yang lebih baik, atau bahkan jadilah versi terbaikmu. Karena akhir tahun ini, satu persatu orang-orang akan menemui kamu. Dan mereka akan melihat kamu sudah lebih baik dari sebelumnya. Ya, gitu. Jadi ada jawaban. Kalau kamu terdorong nih, aku perbaiki diri lah. Upgrade diri, naikkan kualitas diri aku gitu. Ya kalau kamu ada dorongan, ada semacam semangat ya, jadi orang lebih baik atau jadi versi terbaik untuk dirimu. Ya itu sebenarnya dorongan karena apa ya? Ya sebentar lagi banyak mencari kamu. Akhir tahun ini satu persatu orang-orang akan temui kamu. Jadi ya saat itu nanti kamu udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Kamu udah jadi orang lebih positif kan dari sebelumnya. Jadi ya mereka akan lihat gitu, wah ternyata kamu bisa berubah lebih baik ya. Ternyata kamu gak gitu-gitu aja.
Jadi kita nggak direndahin gitu ya, kita nggak disepelein. Jadi ada saatnya nanti ya, ya udah, saat mereka dipertemukan sama kamu, pasti nanti kamu udah jadi versi yang bagus gitu. Kamu jadi versi yang luar biasa nanti, ya. Oke? Terus sudah saatnya kamu tahu bahwa seseorang menangis di sana karena tidak ada yang mengerti dia. Dia jadi teringat hanya kamu yang sabar menghadapi dia. Wah, siapa nih ya? Siapa ini? Ya bisa dia, bisa teman, bisa keluarga, siapalah ya, bisa saja. Jadi udah saatnya kamu tahu, ini ada jawaban. Sebenarnya seseorang ada yang menangis di sana, seseorang ada yang bersedih-sedih ya di sana, karena gak ada yang ngerti dia di sana, gak ada yang tulus sama dia di sana. Ya udah, dia jadi teringat kamu lah, dia jadi bayang-bayangkan kamu, dia mengingat kamu. Ya juga ya, cuma kamu yang sabar sama saya, cuma kamu yang sabar mengerti saya. Itu. Terus, jika kamu merasakan kontak hasrat dengan seseorang, itu memang karena dia juga berhasrat sama kamu. Wah, hasrat, hasrat, hasrat. Tahu hasrat ya? Ya, tahulah. Kayak gitu. Jadi, kalau kamu ya suatu saat ngerasain ada kontak hasrat gitu, tiba-tiba ada gairah nih dengan dia gitu, ya memang karena ya dia juga ada hasrat ya, dia juga ada gairah sama kamu. Ya apalagi kalian yang terkoneksi, yang apa ya, ya ada chemistry, koneksi gitu. Ini ada kontak hasrat ya, kontak hasrat kayak kontak batin, tapi ini yang bermain juga hasrat. Jadi kalau tiba-tiba berhasrat ya bisa juga karena dia di sana ingin menyampaikan hasratnya sama kamu. Oke. Terus semesta sengaja menarik dirimu untuk membatasi diri. Karena kamu harus fokus membangun kualitasmu juga, supaya kamu nggak direndahkan lagi oleh mereka. Ya, tuh diingat. Jadi kenapa ya aku tuh sekarang lebih batasi diri, lebih menutup diri. Wah, ada ya maksud dari semesta membuat itu terjadi. Ya semua atas seizin Tuhan juga ya. Jadi kamu itu sengaja loh ditarik gitu ya. Semesta sengaja menarik dirimu. Jadi semesta itu kayak gini, menarik, hey sini, ayo batasi diri, ayo menutup diri. Karena sekarang kamu harus mikirin dirimu, kamu jangan mikirin orang lagi. Atau apa ya, sekarang waktunya kamu fokus membangun hidupmu, supaya kamu berkualitas lah, supaya kamu itu dihargai, jangan direndahin terus ya. Tuh. Minimal apa ya, kita jadi ini kan, ya kita nggak sembarangan lagi buang-buang waktu, tenaga untuk orang-orang itu ya. Ya kali kita mengiyakan terus maunya orang, ya kali kita memberi makan terus ke egonya dia, egonya mereka gitu. Ya kali kita dikendalikan terus oleh orang-orang toksik ya. Jadi saatnya sekarang ya punya harga diri gitu ya. Sebenarnya kita punya harga diri ya, sejak dulu ya kita ditanamkan ya untuk menjunjung harga diri kita. Cuma kayak ya hidup ini kan ada saatnya kayak keterlaluan banget seseorang itu menyakiti ya. Ada keterlaluan banget orang-orang itu membuat kamu kecewa. Jadi ya udah, karena kamu punya harga diri, kamu punya kehormatan ya. Berarti ya kamu harus memberikan pembelajaran bahwa ya mereka sama dia harus menghargai, harus menghormati kamu. Jadi saat kamu batasi diri gitu kan, ya mereka jadi nggak sembarangan kan, nggak sembarangan merendahkan kamu, nggak sembarangan manfaatin kamu, ya kan? Tuh. Terus jika kamu pernah sedih teringat seseorang, itu berarti karena terjadi sesuatu di antara kalian berdua.
Bisa jadi ada rasa cinta atau kalian masih harus bicara. Wah, dalam ya. Dalam bingit ya. Jadi kalau ya, jika kamu ya pernah sedih gitu, tiba-tiba teringat seseorang, itu berarti ada sesuatu ya, atau terjadi sesuatu antara kalian berdua. Bisa jadi di antara kalian ini ada rasa cinta, ada rasa rindu atau apa. Atau bisa jadi kalian masih harus bicara. Ada yang kayaknya pengen ngomong, ini loh isi hatiku. Andai kamu tahu. Wah, ada yang pinginnya, ya pengennya kayak gitu. Terus, diam-diam teman dan saudaramu ada yang kagum dengan caramu menjalani hidup ini. Mereka juga terinspirasi dari kamu untuk memiliki energi positif. Wah, duar ya. Kayak gitu. Jadi diam-diam ya, temanmu ini atau saudaramu, keluargamu ya, ada yang kagum dengan caramu sekarang menjalani hidup. Mungkin kamu sekarang lebih ikhlas, legowo, berpikir positif, melakukan yang positif. Ya mereka jadi terinspirasi gitu sama kamu, sama energi positifmu ya. Tuh. Oke. Lanjut ya. Terima kasih. Wah, only you. Hanya kamu, hanya kamu, hanya kamu. Hihihi. Ini sebenarnya sweet lah, manis bingit ya. Jadi sebenarnya aku sih ngerasa sekarang udah terjawab sih. Udah terjawab ini. Kamu satu-satunya ya yang dicintai orang ini. Atau kamu yang lagi dirindukan orang ini. Tuh. Oke. Jadi ngerasa nggak? Dalam waktu dekat ada energi seseorang melekat ya sama kamu. Atau kayak gimana ya ngomongnya? Ada dalam waktu dekat ini kan energi kayak kamu baper nggak sih? Terbawa perasaan nggak? Teringat seseorang. Terus kayak ada rasa ini nggak? Mellow gitu ya? Tiba-tiba mikirin dia. Ya aku sih ngerasa dia kayak gitu di sana ya. Ini kan seperti ada rantai gitu, seperti ada ikatan antara kamu sama dia gitu. Jadi kayak kalian ini punya perasaan yang sama gitu. Atau entah dia duluan gitu ya, dia duluan di sana baper sama kamu ya. Atau nggak tahu nih melo banget energi dia gitu, galau. Entah dia ingat kebaikan-kebaikanmu lah, entah dia ingat-ingat hal-hal manis dari kamu, atau dia ngerasa kamu makin menarik, kamu makin baik. Jadi kan kepikiran kamu gitu ya. Dia tuh jadi melo gitu mikirin kamu. Dan kamu ini kan apa ya, punya intuisi. Kamu punya firasat yang luar biasa. Ya kamu bisa rasakan energi dia. Kamu bisa ngerasain gitu. Dia tuh mikirin kamu, dia tuh kangen sama kamu atau gimana gitu ya. Tuh, nih kan. Udahlah. Udahlah. Kok ini ya? Kuat bingit ya. Kuat banget energi kerinduan. Tuh. Jadi buat kalian ya, apalagi yang terkoneksi. Aku ngerasa perasaanmu itu bukan perasaanmu sendiri. Maksudnya bukan hanya perasaanmu sendiri. Bukan hanya pikiranmu sendiri, tapi dia juga kayak gitu, ya. Ini ada yang rindu sama kamu. Jadi baper ya mikirin kamu. Ya udah kamunya jadi baper juga sama dia. Kamunya jadi mellow juga sih. Merasakan energi dia ya. Jadi kamu kayak seperti galau gitu merasakan energinya dia di sana. Ya itu kan terasa itu. Oke? Cuma apa ya? Kamu juga harus tahu batasan.
Batasan dalam artian ya kamu kan batasi diri gitu. Membatasi diri itu ya berarti mengendalikan diri juga. Dalam artian ya jangan terlalu baperan, jangan terlalu bawa perasaan. Walaupun kamu rasakan energi dia gitu. Soalnya kan ya sekarang kamu fokus sama dirimu. Kamu fokus bangun hidupmu kan sekarang. Jadi fokuslah ke situ. Ya walaupun merasakan energi dia, walaupun kayak teringat dia, terus sedih lah, mellow lah. Ya janganlah terlalu baperan, jangan terlalu bawa perasaan. Karena ini dibilang ya sekarang fokusmu itu ya membangun hidupmu aja dulu, memperbaiki dirimu aja dulu, membangun kualitasmu dulu. Itu aja dulu ya. Karena kayak apa ya? Ya suatu saat kalau dia ketemu kamu, supaya kamu jadi versi terbaikmu. Suatu saat ya kalau dia mencari kamu atau menemui kamu, ya kamu sudah jadi lebih baik. Jadi kamu lebih dihargai nanti gitu ya. Terus ya. Oke. Nah, ini kan siapa ini ya? Seperti ada yang berfantasi, berimajinasi tentang dirimu ya. Makanya tadi aku bilang ada kontak hasrat gitu kan. Wah, main-main ya soal hasrat ya. Ada yang lagi memainkan energinya, ada yang lagi bermain energi gitu tentang hasrat gairah ya. Dan memang ya aku mengakui sih kalau kalau kalian berdua terkoneksi itu terhubung ya satu sama lain. Jadi kalau dia berhasrat sama kamu, kamu jadi berhasrat sama dia. Kalau dia ingin menyentuh kamu ya kamu jadi bisa aja kayak gitu. Atau ya kayak gimana ya? Mungkin dia ingin memeluk kamu lah. Mungkin dia ingin sentuhan fisik sama kamu. Ada keinginan kayak gitu. Dan bisa aja kamu akan merasakan itu ya. Ini buat kalian ya terkhusus ya, yang terhubung, yang terkoneksi kayak gitu. Oke. Wah, kemudian oke. Ini dikatakan seseorang mempunyai emosional yang tegang ke kamu. Hampir di setiap malamnya dia terbayang kamu. Dan orang ini selalu pasti mencari tahu kamu dulu sebelum dia tidur. Ya, ada orang kayak gini. Ini jawaban yang harus kamu tahu. Kamu tuh dikepoin selama ini. Kamu dipikirin seseorang ya selama ini. Bahkan hampir setiap malamnya. Wah, itu kan jam-jam galau ya malam hari sebelum tidur. Jadi seseorang mempunyai emosional atau perasaan kayak campur aduk lah, tegang lah sama kamu. Kok tegang ya? Ya begitulah. Jadi hampir di setiap malam dia suka terbayang sama kamu. Terus orang ini dia kayak kepoin kamu dulu baru dia tidur. Dia stalking dulu kamu sebelum tidur. Dia cari informasi kamu dulu sebelum tidur. Dia cek-cek dulu kontakmu, akunmu. Dia kunjungi dulu profilmu baru dia bisa tidur. Wah, kayak gitu. Kayaknya orangnya suka banget ya sama kamu atau dia sangat mencintaimu. Oke? Terus sesungguhnya saat ini kamu bagaikan orang yang terpandang. Karena banyak yang memandang kamu saat ini. Mereka terjebak oleh pesonamu dan auramu saat ini ya. Ya Ci. Ya sih. Auramu bagus ya sekarang. Jadi sebenarnya kamu itu ya bagaikan atau seperti orang yang terpandang. Karena kamu dipandang banyak orang. Kamu sekarang dilihat-lihat, kamu dilirik sekarang oleh banyak orang. Karena mereka terjebak gitu sama auramu. Mereka terjebak sama pesonamu ya. Kamu luar biasa sekarang, ya. Oke, terus apabila kamu sudah begitu lama mempunyai ikatan batin dengan seseorang, itu artinya kalian berdua adalah jiwa. Adalah dua jiwa.
yang saling mencintai, ya. Jadi di sini dibilang kalau kamu udah begitu lama, apalagi udah bertahun-tahun ya, punya ikatan batin dengan seseorang, punya kontak batin dengan dia, ya udahlah, udahlah. Itu artinya kalian dua jiwa yang saling mencintai, kalian dua insan yang saling sayang. Cie, hihihi. Ih, gemes banget itu ya. Gitulah. Begitulah ya. Terus sesungguhnya seseorang tidak bahagia dengan yang lain. Jika dia dengan yang lain, itu hanya ego sesaat dan kesenangan sesaat. Dan pada akhirnya, dia akan mencari kamu. Karena dia hanya benar-benar mencintai kamu. Ya, ada seperti itu. Jadi sebenarnya akan terungkap, akan terjawab seseorang itu nggak bahagia meskipun ada yang lain di sana atau sama yang lain di sana. Jadi kalau dia dengan yang lain, dia fokus ke yang lain itu karena ego sesaat, kesenangan dia sesaat aja. Nanti lihat aja akhirnya, dia bisa aja kecarian kamu, dia bisa aja nanti mencari kamu karena dia hanya mencintai kamu. Tuh. Terus diam-diam ada yang mempelajari kamu. Dia juga mengirimkan energi ke kamu karena dia sensi ke kamu. Wah, siapa ini ya? Jadi diam-diam di sana ada yang mempelajari kamu, mengawasi kamu, mata-matai kamu ya. Orang ini juga mengirimkan energi ke kamu karena dia sensi sama kamu. Wah, siapa ini? Ya bisa siapa aja. Jadi orangnya kayak sensi loh. Sensi sama kamu. Bisa dia, bisa teman, bisa saudara atau siapa aja ya. Ini ada kayak gitu. Jadi ya mau lah nyari tahu kamu lah. Terus mau kirim energi ini ya. Kirim energi ini mungkin ada yang kirim magic ya. Beberapa gitu. Ada yang kirim kata-kata buruk lah. Tapi kayak gimana ya, kita nggak bisa kendalikan orang ya. Kita nggak bisa mengendalikan orang-orang itu. Ya udah, yang penting banyak ibadah lah. Banyak ibadah, banyak doa, serahkan ke yang maha kuasa. Ya kamu nggak akan kenapa-napa. Terus apabila ada orang yang terus-menerus menyusahkan kamu, berarti orang itu tidak benar-benar tulus sama kamu, ya. Jadi kalau kamu ngerasa ada nih orang ya, terus-terus aja nyusahin lah, ngerepotin lah, parasit lah, wah, berarti orangnya itu nggak tulus sama kamu. Tuh, ya kan? Oke. Nah, ada PSCLN, UTDO, BIWMJ, RHEF. Oke. Oktober, Juni, Desember, Agustus, September, Januari, Februari, dan Juli. Wah. Oke. Ada Sagittarius, Aries, Gemini, Scorpio, Taurus, Cancer, Pisces, Leo. Oke? Gresik, Bogor, Tasikmalaya, Padang, Palangkaraya, Malang, Jogja, Wonosobo, Cilacap, Semarang, Papua, Kerawang, Pekalongan, Blora, Solo, Madiun, Blitar, Surabaya, Jepang, Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Makassar, Medan, Bandar Lampung, Pandeglang, Ciamis, Subang, Tanjung Pinang, dan Maluku. Ya,
Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.